bahwa nanti pada hari kiamat dinukilkan dari Nabi akan ditimbang darahnya para syuhada dengan tinta-tintanya para ulama. Ternyata tinta-tintanya para ulama lebih berat timbangannya melebihi darahnya para orang-orang yang mati syahid. Akhirnya sebagian yang syahid mereka mengatakan, kok bisa, ini tambahan dari syarah, tinta lebih mahal dari nyawa, itu ceritanya gimana? Kok bisa tinta lebih mahal dari nyawa, itu ceritanya gimana? Maka para malaikat menjawab, kalian tahu untungnya berjuang fisabilillah itu dari mana? Dari hadis, dari kitab ini, kitab itu. Yang nulis siapa? Yang menyampaikan siapa? Yang mengartikan siapa? Maka akhirnya para syuhada paham bahwa memang selepas para anbiya tidak ada derajat yang lebih tinggi melebihi derajatnya para ulama. Sabilud dumu'i sabilun murid. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syai'un, tidak ada sesuatu, ahabba ilallah, yang lebih dicintai Allah, min qatrataini, melebihi dua tetes, wa atharaini, dan melebihi dua bekas. Qatratu dumu'in min khasyatillah, tetesan air mata karena takut kepada Allah. Wa qatratu damin tuhraqu fi sabilillah, dan tetesan darah yang dialirkan di dalam memperjuangkan agama Allah. Ini dua perkara yang berkaitan dengan tetesan ini sekilas kaitannya dengan bab takut kepada Allah, kaitannya dengan bab berjuang fisabilillah. Tetapi sebetulnya kaitan utama dari dua perkara ini adalah kaitannya dengan keutamaan ilmu agama. Karena pentingnya takut kepada Allah, akhirnya di situ orang menjadi terkesan, menjadi takut kepada murkanya Allah, takut pada ancaman-ancaman Allah. Akhirnya menimbulkan satu sikap, diantaranya menangis. Karena menangis itu diantara gunanya itu dalam dunia manusia untuk mengungkapkan ketakutan. Itu semua tanpa ada pengetahuan yang dia dengar sebelumnya, tidak akan terbayangkan. Keuntungannya berjuang fisabilillah, keuntungannya orang berdarah-darah fisabilillah, itu semuanya tanpa ada pemberitaan sebelumnya kepada dia, maka tidak kebayang. Maka itulah yang diriwayatkan dalam kitabnya Abu Nu'aim al-Asfihani
bahwa nanti pada hari kiamat dinukilkan dari Nabi akan ditimbang darahnya para syuhada dengan tinta-tintanya para ulama. Ternyata tinta-tintanya para ulama lebih berat timbangannya melebihi darahnya para orang-orang yang mati syahid. Akhirnya sebagian yang syahid mereka mengatakan, kok bisa, ini tambahan dari syarah, tinta lebih mahal dari nyawa, itu ceritanya gimana? Kok bisa tinta lebih mahal dari nyawa, itu ceritanya gimana? Maka para malaikat menjawab, kalian tahu untungnya berjuang fisabilillah itu dari mana? Dari hadis, dari kitab ini, kitab itu. Yang nulis siapa? Yang menyampaikan siapa? Yang mengartikan siapa? Maka akhirnya para syuhada paham bahwa memang selepas para anbiya tidak ada derajat yang lebih tinggi melebihi derajatnya para ulama. Paham ya? Maka al-ulama'u warasatul anbiya'i. Telah terjadi perbedaan pendapat antara para sahabat selepas wafatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang masyhur pertama, urusan pengiriman pasukannya Usama. Maka semua sepakat bahwa pasukannya Usama itu memang perlu dikirim. Atau mayoritas mengatakan ini perlu dikirim. Tetapi tidak selalu harus sekarang. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan ngirimnya sekarang. Karena menunda perintah itu adalah bagian dari melanggar perintah. Menunda perintah adalah bagian dari melanggar perintah. Kalau perintahnya dipahami sebagai kewajiban. Ini pemahaman yang dipahami oleh luasnya ilmunya Sayyidina Abu Bakar yang tidak dipunyai oleh seluruh sahabat waktu itu. Akhirnya rombongan tetap diberangkatkan. Kemudian yang kedua, ya diberangkatkan sekarang nggak apa-apa. Sudah sepakat nggak apa-apa, tetapi amirnya diganti. Amirnya masih terlalu muda. Amirnya masih terlalu muda, umurnya baru 16 atau 17 tahun. Sementara yang diamiri di dalamnya ada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar menjelaskan lagi dengan luasnya ilmu beliau, mengganti keputusan Nabi yang sudah diputuskan. Urusan satu perkara yang tertentu Nabi sudah memutuskan dengan jelas di situ, itu adalah bagian dari pelanggaran. Penundaan perintah bagian dari pelanggaran, mengganti perintah juga bagian dari pelanggaran. Mengganti keputusan adalah bagian dari pelanggaran. Selesai ikhtilafnya sahabat urusan angfidhu jaisa Usamah dengan luasnya ilmunya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian yang kedua mengenai penguburan Nabi. Para sahabat
berbeda pendapat di mana bagusnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dimakamkan. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi wafat dhuhwata yaumil itsnain, di waktu duhanya hari Itsnain, Sayyidina Abu Bakar sedang tidak di Madinah, di Awali, di luar Madinah, di satu tempat namanya Awali. Ada yang usul Nabi dimakamkan di Baqi bersama teman-teman beliau di sana, bersama sekian banyak ahlu bait beliau di sana. Maka usulannya sahabat adalah usulannya para orang yang paham agama. Tentu itu tidak ada yang melanggar agama. Ini menguburkan di Baqi bagian dari yang boleh-boleh aja. Ada yang usul Nabi dimakamkan di dekat mihrab beliau yang biasa beliau khutbah. Kemudian di tengah-tengah para sahabat sedang ikhtilaf, datanglah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Awali. Beliau turun dari kendaraannya, kemudian membuka selimut Nabi yang menyelimuti jasad beliau yang mulia. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mencium mukanya Nabi sambil mengatakan, tibta hayya wa mayyita, engkau adalah harum ketika engkau masih hidup maupun engkau selepas wafat. Yang Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, dari sikapnya Abu Bakar mencium Nabi, mukanya Nabi di depan para sahabat, dan tidak ada yang ingkar, ini merupakan satu dalil bahwa kalau ada orang soleh wafat, itu disunahkan untuk mencium mukanya sebelum dimakamkan. Maka beliau mengatakan, saya urusan penguburan Nabi dapat pesan dari Nabi dan saya tidak lupa pesannya, yaitu tidak ada Nabi pun yang wafat kecuali dia ridho untuk wafat di tempat tersebut dan dia harus dikuburkan di tempat tersebut. Ikhtilafnya para sahabat selesai dengan ilmunya Sayyidina Abu Bakar. Maka ternyata Nabi kita wafat di ruangannya Sayyidah Aisyah, baina haqinati wa dakinati. Nabi telah wafat di antara daguku dan di antara tulang selangkaku, di dadanya Sayyidah Aisyah. Ini jadi dari dalilnya para ulama bahwa menguburkan orang-orang soleh di ruangan yang tertutup, yang beratap, yang nyontoi Nabi kita sendiri. Akhirnya beliau dimakamkan di situ. Kemudian selepas beliau diputuskan untuk dimakamkan di tempat beliau wafat, di kamarnya Sayyidah Aisyah, maka ada permasalahan lagi, beliau akan dimandikan. Cara mandikan Nabi bagaimana? Tiba-tiba ada suara yang menceritakan, yang berikan arahan kepada para sahabat, termasuk di situ Sayyidina Abu Bakar. Kata para ulama, ini suara ini adalah suaranya Nabiullah Khadir. Mandikanlah Nabi kalian dan jangan dicopot bajunya. Maka Nabi kita dimandikan tanpa dicopot bajunya. Kemudian selepas beliau dimandikan, ganti waktu nyolati. Para sahabat bingung, ini pertama kali dalam sejarah Sayyidul Anbiya wafat, caranya nyolati Sayyidul Anbiya itu sama apa tidak dengan nyolati umatnya. Maka Sayyidina Ali, beliau berfatwa, mantunya Nabi yang disabdakan Nabi, sahabatku yang paling pintar memutuskan adalah Ali, aqdhahum Ali.
Sayyidina Ali mengatakan, Nabi kita ini adalah imam kita ketika beliau masih hidup, dan selepas beliau wafat, beliau adalah imam kita. Maka karena ini yang wafat adalah imam kita, tidak ada seorang pun dari kalangan umat yang layak untuk jadi imam di hadapannya imam yang sebenarnya. Akhirnya dalam sejarah Islam, sholat jenazah yang begitu besar sekali yang sholat dikerjakan pribadi-pribadi. Yusalluna alaihi arsalah. Para sahabat mengsolati jenazah Nabi dengan sendiri-sendiri, tidak ada yang jadi imamnya siapapun. Selesai dengan ilmu. Jadi maksudnya kita sebagai pelajar agama itu harus semangat nambah ilmu, praktek ilmu, memahami ilmu, karena itu adalah sumbernya iman dan amal. Awalnya adalah dari ilmu yang telah diwahyukan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Qur'an kata para ulama mungkin tidak ada, karena Al-Qur'an luas ya, Nabi yang minta tambahan di dalam Al-Quran mulai surat Al-Fatihah Nabi kita sampai surat An-Nas kecuali satu hal saja, yaitu tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Selain itu enggak ada, kurang lebihnya enggak ada. Ini 6.600 ayat ya. Jadi yang layak kita ini doa untuk minta tambahan itu adalah yang terbaik, termulia, tertinggi, yaitu minta tambahan ilmu. Nanti kalau tambahan ilmu ada tambahan gambaran untuk amal, mengembangkan amal, menyampaikan amal, macam-macam. Karena ilmu itu kan artinya pengetahuan. Kalau ilmu agama, pengetahuan yang di dalamnya keberuntungan, baik pun untuk dipraktekkan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Orang tuh kalau nggak tahu bagaimana mau amal, wong nggak tahu. Maka orang-orang yang dapat hidayah itu apa tuh? Ya dapat sekelumit atau sekian banyak dari ilmu yang telah beredar berupa ilmu agama. Syahadatnya atau lebih dari itu atau lebih sempurna lagi. Jadi kebaikan di dunia ini didominasi dengan sumber yang namanya ilmu agama. Wa amal atharinai, adapun dua bekas. Ini bekas bahasa Indonesia ya, bekas maksudnya apa itu? Ya bekas ya, bahasa Indonesia sudah tafsir apa lagi ya, bekas. Kamu banyak jalan di jalan yang berbecek gitu, kamu pakai kaos, pakai sepatu, di situ akhirnya membekas sepatu kamu, bekas. Bukan bekas bahasa Malaysia yang artinya wadah ya. Fa'atharun fi sabilillah, maka pertama adalah bekas di dalam merjuangkan agama Allah. Bekas luka ketika merjuangkan agama, bekas tangannya patah dalam memperjuangkan agama, bekas bisulan ketika dia dalam fisabilillah. Orang-orang yang sedang fisabilillah kemudian bisulan, maka di bekas-bekasnya bisul nanti pada hari kiamat akan ada stempel, ini adalah golongannya orang yang wafat syahid. Ini bukan berarti santri suruh budikan, bukan. Umpama ada bekas-bekas bisul atau apa yang tidak hilang, itu jangan kita ini sibuk pergi ke salon, hilangkan ini. Tabi'us syuhada ini ya. Ini stempel untuk orang-orang yang mati syahid, diberikan untuk orang-orang yang fisabilillah, termasuk fisabilillah adalah belajar ilmu agama.
Nanti kalau suaminya tanya kok banyak murnya ini gimana ini? Ini bukan mur, ini adalah tabi'us syuhada. Murah meriah berkah. Wa atharun fi faridatin min faraidillah. Dan bekas di dalam melaksanakan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban agama. Rutin sholat 5 waktu sampai mukanya kapalan menghitam. Nah ini athar fi faridatin min faraidillah. Haji zaman dulu itu Masya Allah syahadah, atau zaman sekarang juga haji di sana rajin ibadah sampai kakinya wanya lecet kapalan. Nah ini athar fi faridatin min faraidillah. Anggap saja kalian dalam fardhu ain karena saking rajinnya nyatet sampai tangannya kapalan karena saking banyaknya megang pena. Nah ini juga atharun fi faridatin min faraidillah. Atau seorang suami karena nyangkul akhirnya atau mikul untuk cari nafkah yang halal menafkahi keluarganya, akhirnya tubuhnya ada benjol-benjolnya. Nah ini benjol-benjol dalam menunaikan amal fardhu. Namanya athar itu bukan rekayasa ya, karena ada sebagian orang tuh saking pengennya punya atharul ibadah, bekas ibadah, mukanya biar hitam terus diberi kalpanak, obat panu biar ngelicat, akhirnya terus menghitam. Ini ahli ibadah, atharul ibadah, bukan athar ibadah, itu athar kena kalpanak, obat panu. Wa atharun fi faridatin min faraidillah. Rawahu Tirmidzi, Tirmidzi telah meriwayatkannya wa qala haditsun hasan. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man dzakarallaha, barang siapa mengingati Allah, fafadat ainah, maka kedua matanya mengucurkan air mata, min khasyatillah, karena takut kepada Allah, hatta yusibal arda min dumu'ihi, sehingga air matanya mengenai bumi. Ini dalam riwayat berat sebelumnya sudahnya tidak ada tambahan sampai mengenai bumi. Di sini maksudnya ya, di antara maksudnya air matanya itu banyak sampai sebagian netes di tanah. Lam yu'adzab yaumal qiyamah, maka orang tadi tidak akan disiksa pada hari kiamat. Orang itu sudah enggak disiksa, jalan tol menuju pelaminan jadi bidadari atau bidadara. Rawahul Hakim wa qala sahihul isnad. Ratu bidadari atau raja besar di surga. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.